Halo Sobat Bisnis, peretasan yang sempat terjadi seakan menampar keuangan digital di Indonesia, terlebih saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi digital. Sejumlah kalangan juga menyerukan untuk kemudian meningkatkan sistem keamanan dari keuangan digital di Indonesia. Demikian pula dengan urgensi implementasi dari regulasi terlebih terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya implementasi untuk meningkatkan demi keamanan nasabah dan juga integritas dari keuangan digital. Nilai Fokus Bisnis, Dakdikduk, Digitalisasi. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Ana dari Redaksi Bisnis Indonesia. Kabar baik Mbak Ana? Kabar baik, Ririn. Mbak, bagaimana sih temuan dari Bisnis Indonesia berkaitan soal perkembangan ekosistem dari keuangan digital tanah air saat ini? Oke, perkembangan ekonomi digital di tanah air saat ini sangat pesat ya, terutama ketika 3 tahun pandemi ini semuanya beralih ke kanal-kanal digital, termasuk juga di sistem transaksi keuangan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat data dari Bank Indonesia dalam 3 tahun terakhir itu memang kenaikannya signifikan. Misalnya pada sampai dengan 2020 itu, transaksi untuk mobile banking itu mencapai 10.000 triliun, itu angka yang sangat luar biasa besar. Dan selain di mobile banking juga ada transaksi di internet banking yang nilainya juga cukup besar, mencapai 42.000 triliun. Nah, dengan transaksi yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu pelaku industri jasa keuangan juga berinovasi untuk menghadirkan layanan yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan daripada kebutuhan dari masyarakat untuk meningkatkan transaksi keuangan digitalnya dia. Oke, dan tentunya juga masyarakat sendiri sekarang sudah ketergantungan gitu ya dengan digitalisasi dari apa yang kemudian diberikan oleh perbankan sendiri. Lantas pertanyaannya adalah seberapa aman sih Mbak keuangan digital yang ada di Indonesia? Oke, kalau bicara tingkat keamanan, kita mungkin tersentak ya dengan kasus yang baru-baru ini terjadi di perbankan Indonesia, bahwa ada peretasan yang terjadi di salah satu perbankan syariah yang di Indonesia, dan itu berlangsung cukup panjang gitu, hampir sekitar 1 pekan. Nah, berkaca dari itu sepertinya memang harus banyak yang dibenahi di dalam sistem transaksi digital di Indonesia gitu. Nah, itu pekerjaan rumah yang harus dijawab sih sama pelaku industri, regulator, maupun dari sisi dari sisi otoritas moneter di Indonesia yang saat ini menangani transaksi pembayaran, yaitu Bank Indonesia ya. Sebenarnya peretasan yang kemudian terjadi di salah satu bank syariah kemarin bukan pertama kalinya terjadi di perbankan Indonesia. Sebenarnya ada juga beberapa kasus yang sempat terjadi, gitu kan. Lantas apa sih sebenarnya pelajaran yang perlu dipetik dari kejadian peretasan yang ada di Indonesia ini? Oke, pelajaran yang terpenting mungkin untuk meningkatkan keamanan dari sistem transaksi digital perbankan di Indonesia ya. Dan berdasarkan penelusuran bisnis, ada beberapa perbankan yang memang berkomitmen besar untuk meningkatkan keamanan transaksi digital mereka. Misalnya dari bank-bank besar seperti Bank BRI, mereka itu fokus untuk resiliensi sistem mereka. Nah, kalau dicatat kenapa mereka melakukan itu, karena pengembangan aplikasi digital banking mereka, aplikasi Brimo itu sekarang perkembangan cukup signifikan. Dalam setahun terakhir itu naik 2 kali lipat penggunanya sampai 26,2 juta. Nah, dari situ mereka terus meningkatkan keandalan sistemnya, salah satunya dengan terus mengupgrade perangkat dan aplikasi mereka, termasuk juga sistem, jaringan, dan juga yang cukup penting adalah instrumen disaster recovery mereka, dan mereka juga membentuk sistem restoration. Sistem restoration ini untuk juga ketika terjadi gangguan di sistem mereka. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau kita mengutip pernyataan dari manajemen BRI, mereka juga menyampaikan bahwa mereka cukup membesar menginvestasikan dana untuk mengembangkan talenta-talenta digital mereka. Nah, itu akan menjadi ujung tombak. Sebaik apapun sistem yang dibangun, kalau tidak ada SDM yang mumpuni untuk menangani
sistem digital yang dibangun oleh perbankan ini tentu itu tidak akan berjalan dengan seiringan gitu. Oke. Nah, itu dari sisi Bank BRI. Selain itu kita juga mengelaborasi strategi dari Bank BCA. Mereka juga membuat sistem standar keamanan berlapis ya di sistem transaksi digitalnya mereka dengan menggunakan teknologi data loss prevention. Nah, ketika ada gangguan di sistem mereka, tentu recovery datanya akan lebih cepat karena mereka punya data loss prevention. Selain itu juga anak usaha Bank BRI, Bank Raya Indonesia, mereka juga memanfaatkan teknologi, salah satunya artificial intelligence, dan itu dilakukan juga untuk salah satunya fraud detection system. Mungkin itu beberapa yang disampaikan oleh kalangan perbankan ya untuk meningkatkan keandalan keamanan digital mereka. Investasinya juga tidak sedikit begitu kan? Betul, Itu betul. adalah yang dilakukan oleh perbankannya. Lantas bagaimana kemudian nasabah, preventif dari pihak nasabah sendiri berkaitan soal peretasan-peretasan ini? Oke, kalau dari sisi nasabah yang paling utama adalah menjaga keamanan kerahasiaan data mereka ya. Selama ini kan mungkin masyarakat ini kurang aware bahwa seperti username, kemudian password itu adalah rahasia pribadi yang sebaiknya tidak boleh di-sharing kepada misalnya anggota keluarga atau bahkan orang yang tidak dikenal sama sekali. Nah, itu salah satu yang faktor kunci mungkin ya yang harus terus diedukasi, termasuk juga untuk sharing one time password ketika ada transaksi digital. Mungkin itu. Yang kedua adalah harus memastikan bahwa masyarakat ini bertransaksi dengan menggunakan aplikasi yang memang resmi dari lembaga jasa keuangan termasuk perbankan yang mereka percaya gitu. Yang terakhir mungkin tidak boleh asal mengunduh ya atau memindai scan QR code yang misalnya tidak terpercaya karena berdasarkan artikel yang kita buat di Bisnis Indonesia bahwa memang ada modus baru dengan melakukan scan QR dan itu akan menyedot dana yang ada di rekening digital kita. Itu yang perlu diwaspadai. Ya. Tidak hanya betul. kemudian langkah preventif itu dilakukan oleh sektor dari jasa keuangan, Betul. tapi dari kita sendiri selaku pelaku dan juga nasabah juga harus pintar-pintar untuk menjaga dari keuangan kita. Dan tentunya itu ya tadi ya, nasabah juga perlu untuk melakukan preventif terhadap apa data-data yang dimilikinya berkaitan soal keuangan digital yang dia miliki begitu kan. Lantas apakah ada juga informasi-informasi atau saran yang diberikan oleh dari penggiat cyber sendiri berkaitan soal adanya peretasan yang ada di Indonesia? Oke, kalau dari pegiat cyber security sendiri, saran yang disampaikan kepada pelaku industri jasa keuangan itu adalah melakukan berinvestasi untuk membangun disaster recovery center ya. Memang ini perlu investasi yang cukup besar, tapi instrumen ini akan krusial ketika terjadi serangan cyber. Selain itu juga sistem ini bisa dibangun dengan cloud juga yang sudah berkembang di Indonesia, jadi mungkin itu bisa menekan sedikit biaya investasi yang dikeluarkan oleh industri jasa keuangan. Nah, instrumen itu juga jadi buffer ketika terjadi gangguan di sistem utamanya. Nah, selain itu juga penggiat cyber security juga menyarankan bahwa perlu ada kolaborasi dan kerjasama yang erat sih antara pelaku industri jasa keuangan, kemudian OJK dan juga Bank Indonesia sebagai penanggung jawab sistem pembayaran di Indonesia ya untuk memastikan bahwa transaksi digital di Indonesia berjalan dengan aman. Berkaitan soal regulasi yang tadi juga sempat disebutkan OJK dan juga Bank Indonesia yang erat kaitannya dengan ekosistem dari keuangan digital ini, apa sih yang perlu dibenahi dari regulasi yang ada saat ini? Kalau terhadap OJK mungkin sudah ada beberapa regulasi berupa surat edaran ya yang disampaikan oleh OJK terkait dengan kerahasiaan data, kemudian juga ada ada surat edaran baru juga tahun 2022 soal penyelenggaraan teknologi informasi bagi perbankan. Ketika regulasi itu atau surat edaran itu disampaikan, tentu perlu ada sosialisasi yang mendalam ya kepada pelaku industri jasa keuangan sehingga aturan main yang dibuat oleh OJK itu benar-benar diterapkan
sehingga keamanan digital untuk transaksi digital di Indonesia ini bisa berjalan dengan prudent gitu. Tentu upaya keamanan ini tidak hanya dilakukan oleh industri dari jasa keuangan, tapi juga nasabah yang memiliki data dan juga uang yang dititipkan ke digital keuangan tersebut. Terima kasih sekali atas waktunya Mbak Ana. Tentu saja ulasan kami tadi ini terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi berkaitan soal isu bisnis dan juga ekonomi secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.